Pagi itu tawa sinis para pelayan istana menusuk hati Rian seperti pisau tajam. "Lihat tuh si tukang kebun gai lagi merawat bunga seolah dia ratu taman," ejek seorang koki gemuk sambil tertawa bersama yang lain saat Rian menyiram tanaman mawar di taman belakang Istana Wijaya yang megah di perbukitan Bogor. Rian hanya menunduk menggenggam selang air lebih erat, tangannya gemetar tapi ia tetap tersenyum tipis seolah tidak mendengar apapun. Sudah 3 tahun ia bekerja di sini sejak Pak Hadi Wijaya mempekerjakannya karena iba melihat pemuda desa yang kehilangan orang tua. Tapi iba itu berubah menjadi ejekan ketika rahasia Rian terbongkar bahwa ia menyukai pria. Di desa sekitar Bogor yang masih sangat tradisional, nama Rian menjadi bahan gosip setiap sore di warung kopi. "Pria kok lembut seperti perempuan," kata mereka. Rian tahu ia berbeda sejak kecil tapi ia belajar menyembunyikannya demi bertahan hidup. Malam harinya di kamar kecil belakang gudang alat kebun, Rian duduk di tepi tempat tidur memandang oto lama ibunya yang sudah meninggal. "Ma, aku lelah," bisiknya pelan. Tiba-tiba pintu diketuk pelan dan Surya masuk dengan senyum hangat membawa sebungkus nasi uduk hangat. Surya gurus di desa sebelah, pria sederhana berusia 30 tahun dengan mata lembut dan suara tenang yang selalu membuat Rian merasa aman. Mereka bertemu 2 tahun lalu di pasar malam dan sejak itu hubungan mereka tumbuh pelan-pelan tanpa pernah berani terang-terangan di depan umum. "Hari ini berat lagi ya?" tanya Surya sambil duduk di sampingnya dan meraih tangan Rian. Rian mengangguk lemah. "Mereka tidak pernah berhenti, Surya. Kadang aku ingin lari jauh dari sini." Surya memeluknya pelan tanpa kata berlebih karena ia juga merasakan tekanan yang sama meski ia lebih pandai menyembunyikan perasaannya. Keesokan paginya saat Rian sedang memangkas pohon mangga, seorang pengacara berpakaian rapi tiba-tiba muncul di gerbang istana dengan tas hitam tebal. "Saya mencari Bapak Rian Pratama," katanya dengan suara resmi. Seluruh pelayan berhenti bekerja menatap heran. Rian menghampiri dengan tangan masih kotor tanah. "Saya Rian." Pengacara itu tersenyum tipis. "Saya datang atas nama almarhum Pak Hadi Wijaya. Beliau meninggal kemarin malam dan dalam surat wasiatnya Anda disebut sebagai pewaris tunggal seluruh Istana Wijaya beserta tanah dan kekayaannya." Dunia Rian seperti berhenti berputar. Tawa kecil mulai terdengar dari belakang punggungnya, tapi kali ini bukan ejekan biasa melainkan tawa gugup karena tidak percaya. "Mustahil," gumam Rian. Pengacara mengangguk. "Ini asli, Pak. Pak Hadi menyimpan rahasia ini bertahun-tahun. Anda adalah cucu satu-satunya dari anak laki-lakinya yang pernah diusir karena alasan yang sama dengan yang Anda alami sekarang." Rian merasa lututnya lemas. Istana ini yang selama ini menjadi tempat ejekan baginya tiba-tiba menjadi miliknya. Para pelayan yang tadi menertawakannya mulai saling pandang dengan wajah pucat. Surya yang kebetulan datang membawa bekal siang langsung berdiri di samping Rian memegang bahunya kuat. "Kita perlu bicara empat mata," kata pengacara itu tenang. Rian mengikuti masuk ke ruang tamu besar yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Di dalam sana dokumen-dokumen tebal tergeletak di meja. Pak Hadi memiliki seorang anak laki-laki bernama Andi yang kabur dari rumah karena Pak Hadi tidak menerima orientasinya. Andi meninggal dalam kecelakaan, tapi sebelum itu ia sempat menikah diam-diam dan memiliki anak. Pak Hadi baru mengetahui setelah bertahun-tahun dan ia menyesal. Karena itu ia menulis wasiat ini. Rian mendengar semuanya seperti mimpi buruk yang berubah jadi mimpi indah sekaligus menakutkan. Di luar pintu suara bisik-bisik pelayan mulai berubah dari ejekan menjadi ketakutan.
Malam harinya Rian dan Surya duduk di teras kamar kecil Rian yang sekarang terasa terlalu sempit. "Apa yang akan terjadi sekarang?" tanya Surya pelan. Rian memandang langit malam Bogor yang penuh bintang. "Aku tidak tahu Surya. Aku hanya seorang tukang kebun yang dicintai seorang guru desa. Tapi sekarang semuanya berubah." Surya meraih tangannya lagi. "Apapun yang terjadi aku di sini. Kita hadapi bersama." Rian tersenyum tipis untuk pertama kalinya hari itu, tapi di dalam dadanya badai mulai berputar. Besok ia harus menghadapi keluarga besar Wijaya yang selama ini menganggapnya sampah. Dan ia tahu ejekan lama akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Keesokan paginya mobil-mobil mewah mulai memasuki halaman Istana Wijaya. Keluarga besar Pak Hadi datang dari Jakarta, Bandung, dan bahkan Surabaya dengan wajah tegang. Ibu mertua Pak Hadi yang sudah tua bernama Bu Siti langsung turun dari mobil sambil memegang tongkat. "Mana anak itu?" bentaknya. Rian berdiri di tangga utama memakai kemeja sederhana yang biasa ia pakai bekerja dengan Surya di sampingnya. Pengacara sudah menunggu di ruang rapat besar. "Selamat pagi Bu," kata Rian pelan tapi suaranya mantap. Bu Siti menatapnya dari atas ke bawah. "Jadi kamu yang katanya cucu Pak Hadi. Anak dari anak banci yang kabur itu." Kata-kata itu seperti tamparan, tapi Rian sudah terbiasa dengan hinaan yang lebih kasar. Ia hanya mengangguk. "Dia Bu. Surat wasiat sudah jelas." Ruangan penuh dengan kerabat yang saling bisik. Ada sepupu Pak Hadi bernama Budi yang selama ini sering datang ke istana untuk minta uang dan selalu menertawakan Rian di belakang. "Ini pasti penipuan," seru Budi. Pengacara membuka map tebal dan membacakan wasiat dengan suara jernih. "Semua aset Istana Wijaya, tanah 50 hektar, saham perusahaan dan rekening bank saya wariskan sepenuhnya kepada Rian Pratama. Keluarga lainnya hanya mendapat warisan kecil sebagai tanda terima kasih." Ruangan hening sejenak lalu meledak dalam protes. Bu Siti memukul meja. "Mustahil. Anak itu bahkan bukan Wijaya berdarah murni." Rian duduk diam mendengarkan semuanya. Di dalam hatinya ia merasa aneh, campur aduk antara marah dan kasihan. Ia ingat bagaimana dulu ia membersihkan sepatu mereka yang sama dengan yang sekarang menginjak harga dirinya. Surya memegang tangannya di bawah meja memberi kekuatan. Setelah rapat selesai, Rian berjalan ke taman yang dulu menjadi tempat kerjanya. Sekarang ia pemiliknya. Beberapa pelayan lama mendekat dengan wajah malu. "Pak Rian, makan kami dulu." Rian hanya tersenyum. "Tidak apa. Kerja seperti biasa saja." Tapi di dalam ia tahu segalanya sudah berubah. Malam harinya ia dan Surya berjalan di taman yang sama di bawah bulan purnama. "Kamu baik-baik saja?" tanya Surya. Rian mengangguk. "Aku takut Surya. Takut kekayaan ini akan merusak kita. Aku takut kamu melihatku berbeda." Surya berhenti dan memeluknya erat. "Aku mencintai Rian si tukang kebun, bukan Rian si pewaris. Ingat itu." Pelukan itu hangat, tapi Rian merasakan ada sedikit keraguan di mata Surya. Besok pagi berita sudah menyebar ke seluruh desa. Wartawan lokal datang ingin wawancara. Rian menolak semua. Ia memutuskan untuk tetap tinggal di kamar kecil belakang, bukan pindah ke kamar utama istana. "Aku belum siap," katanya pada pengacara. Tapi keluarga tidak tinggal diam. Budi datang lagi malam itu membawa proposal. "Kita bagi dua saja Rian. Kamu tidak tahu cara mengelola istana sebesar ini." Rian menolak halus, tapi Budi pergi dengan mata penuh dendam. Rian mulai merasakan tekanan baru.
Ia yang dulu hanya perlu khawatir tentang air tanaman sekarang harus memikirkan pajak karyawan dan masa depan desa. Surya mulai sibuk dengan pekerjaannya di sekolah tapi setiap malam ia tetap datang. Suatu malam Surya terlihat gelisah. Ada yang ingin aku katakan Rian. Aku mendapat tawaran kerja di Jakarta. Gaji besar. Tapi itu berarti aku harus pindah. Rian merasa dunia berputar lagi. Kamu mau pergi? Surya menggelengnya. Aku tidak tahu. Aku ingin tetap di sini tapi dengan kekayaanmu sekarang aku takut aku hanya akan menjadi beban. Kata-kata itu menyakitkan. Rian memeluk Surya tapi malam itu ia tidur dengan air mata. Di pagi hari berikutnya seorang arsitek muda bernama Dika datang untuk memeriksa istana yang perlu direnovasi. Dika pria tampan berusia 32 tahun dengan senyum ramah dan mata tajam. Pak Rian, saya akan membantu memperbaiki istana ini agar tetap indah seperti dulu, katanya. Rian mengangguk tapi ada sesuatu dalam tatapan Dika yang membuat hatinya berdebar aneh. Ia mengingatkan dirinya bahwa ia sudah punya Surya. Tapi benih keraguan mulai tumbuh. 2 bulan berlalu sejak Rian resmi menjadi pemilik Istana Wijaya. Taman yang dulu ia rawat sendirian sekarang memiliki tim kebun baru tapi Rian tetap bangun pagi memegang gunting tanamannya. Ini bagian dari diriku, katanya pada Surya yang semakin jarang datang karena kesibukan sekolah. Dika arsitek itu datang hampir setiap hari membawa sketsa dan rencana renovasi. Mereka sering duduk di teras sambil minum kopi hitam dan berbicara tentang sejarah istana. Kamu tahu Pak Hadi dulu sangat mencintai tempat ini, kata Dika suatu sore. Rian mengangguk. Aku baru tahu beliau menyimpan surat-surat Andi ayahku di lemari rahasia. Dika tersenyum lembut. Kamu mirip dengannya. Mata yang sama. Rian merasa hangat tapi ia cepat mengalihkan pandangan. Di Jakarta budi sepupu jauh itu mulai menyebarkan rumor bahwa Rian memalsukan wasiat. Dia hanya tukang kebun gay yang licik, kata Budi di grup keluarga. Berita itu sampai ke telinga Rian melalui pengacara. Rian memutuskan untuk mengadakan pertemuan keluarga besar. Di ruang makan besar yang dulu hanya ia lihat dari jendela sekarang ia duduk di ujung meja sebagai tuan rumah. Saya tidak akan menjual apapun, katanya tegas. Tapi saya akan membangun sekolah baru untuk desa dan klinik gratis. Beberapa kerabat mengangguk tapi Bu Siti tak marah. Kamu tidak berhak. Setelah pertemuan Surya datang dengan wajah pucat. Aku dengar rumor itu Rian. Apakah kamu baik-baik saja? Rian memeluknya. Aku baik. Tapi aku merasa sendirian Surya. Surya diam sejenak lalu berkata, aku menerima tawaran Jakarta Rian. Aku harus pergi bulan depan. Rian merasa dadanya sesak tapi ia tersenyum. Pergilah. Aku mengerti. Malam itu Rian berjalan sendirian di taman yang dulu penuh ejekan. Dika muncul tiba-tiba. Kamu terlihat sedih. Mereka berbicara lama sampai larut. Dika bercerita tentang perjuangannya sendiri sebagai pria gay di kota besar yang harus menyembunyikan identitasnya demi karir. Kamu berani Rian. Kamu tetap di sini meski dunia menentangmu. Rian merasa ada ikatan yang tumbuh pelan. Tapi ia ingat Surya dan hatinya terbelah. Minggu berikutnya Surya benar-benar pergi ke Jakarta. Di stasiun ia memeluk Rian erat. Aku akan kembali sering. Janji. Kereta berangkat dan Rian berdiri sendirian di peron dengan air mata yang akhirnya jatuh. Di istana Dika menunggunya dengan secangkir teh hangat. Kamu tidak sendiri Rian. Rian duduk di sampingnya dan untuk pertama kali ia menceritakan semua luka masa kecilnya.
Dika mendengarkan tanpa menghakimi. Sementara itu di Jakarta Surya mulai merasa kesepian. Ia menelepon Rian setiap malam tapi percakapan mereka semakin pendek. Suatu hari Budi datang lagi ke istana dengan senyum palsu. Rian, aku minta maaf dulu. Aku ingin membantu mengelola bisnis. Rian menolak tapi Budi tidak menyerah. Ia mulai mendekati karyawan lama dan menyebarkan itnah bahwa Rian menghabiskan uang warisan untuk gaya hidup gay. Rumor itu menyebar cepat ke desa. Beberapa warga yang dulu menertawakan Rian sekarang datang minta bantuan tapi dengan tatapan curiga. Rian merasa lelah. Ia duduk di bangku taman auritnya dan menangis sendirian. Dika menemukannya, kamu kuat Rian. Jangan biarkan mereka menghancurkanmu lagi. Pelukan Dika hangat dan Rian merasa aman untuk pertama kalinya setelah Surya pergi. Tapi di dalam hatinya ia bertanya-tanya apakah ia pantas bahagia. Musim hujan tiba di Bogor dan istana terasa lebih sepi tanpa Surya. Rian menghabiskan hari-harinya mengawasi renovasi yang dipimpin Dika. Mereka bekerja bahu-membahu memilih cat dinding dan menata ulang taman. Kamu punya isi yang bagus, kata Dika suatu malam saat mereka minum teh di teras. Rian tersenyum, aku hanya ingin istana ini menjadi tempat yang ramah bagi semua orang tidak peduli siapa mereka. Dika memandangnya lama, termasuk orang seperti kita. Rian mengangguk pelan. Hubungan mereka semakin dekat tapi Rian masih ragu. Ia masih mencintai Surya meski jarak semakin menjauhkan mereka. Di Jakarta Surya mulai bertemu dengan rekan kerja baru seorang pria bernama Andi yang ramah. Mereka sering makan malam bersama dan Surya merasa bersalah karena merasa nyaman. Ia menelepon Rian lebih jarang. Suatu hari Budi datang lagi dengan pengacara baru, kami akan gugat wasiat Rian. Kamu tidak layak. Rian terkejut tapi pengacaranya tenang, kita lawan. Proses hukum dimulai dan Rian harus bolak-balik ke pengadilan Jakarta. Di sana ia bertemu Surya secara tidak sengaja di sebuah kayak. Rian, kata Surya dengan suara pelan. Mereka duduk berhadapan dan Surya mengaku, aku bertemu seseorang. Aku bingung Rian. Rian merasa dunia runtuh tapi ia tersenyum, aku mengerti Surya. Pergilah bahagia. Di kereta pulang Rian menangis diam-diam, di istana Dika menunggu dengan pelukan hangat, kamu tidak perlu menghadapi ini sendirian. Rian akhirnya menceritakan semuanya dan Dika mendengarkan. Malam itu mereka berjalan di taman basah hujan dan Dika mencium kening Rian pelan, aku di sini. Rian merasa ada harapan baru tapi rasa bersalah masih ada. Proses gugatan semakin panas. Media lokal memberitakan pewaris gay Istana Wijaya digugat keluarga. Rian menjadi bahan perbincangan lagi tapi kali ini ia tidak sendirian. Beberapa warga desa yang dulu mengejeknya mulai membela dia, baik hati membangun sekolah untuk anak-anak kami. Rian merasa tersentuh. Suatu malam Budi datang diam-diam ke istana. Rian, aku butuh uang. Bisnis aku bangkrut. Rian memandangnya lama lalu memberikan cek tanpa kata. Kamu tetap keluargaku Budi. Budi terkejut dan pergi dengan kepala tertunduk. Dika melihat dari jauh, kamu terlalu baik Rian. Rian tersenyum, aku tidak mau menjadi seperti mereka dulu. Di Jakarta Surya mendengar berita itu dan merasa menyesal. Ia menelepon Rian, makan aku. Rian hanya berkata, kita sudah sama-sama bahagia sekarang Surya. Hubungan mereka berakhir dengan damai. Rian mulai membuka hatinya untuk Dika. Mereka menghabiskan malam-malam berbicara tentang mimpi masa depan, tentang istana yang akan menjadi tempat pelatihan bagi pemuda gay yang terdiskriminasi.
Kita bisa mengubah sesuatu, kata Dika. Rian mengangguk dan untuk pertama kali ia merasa benar-benar pulang. Tahun baru tiba dan renovasi istana hampir selesai. Taman kembali indah dengan bunga-bunga yang Rian tanam sendiri. Dika pindah ke istana sebagai mitra kerja dan hubungan mereka tumbuh pelan menjadi sesuatu yang lebih dalam. Mereka tidak terburu-buru, hanya menikmati kebersamaan tanpa tekanan masyarakat. Aku mencintaimu Rian, kata Dika suatu malam di bawah bintang-bintang. Rian membalas pelukannya, aku juga mencintaimu Dika. Tapi kebahagiaan itu diuji lagi ketika Bu Siti sakit parah. Rian memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit terbaik di Jakarta dan membayar semua biaya. Keluarga besar terkejut. Budi datang ke rumah sakit dengan mata merah, terima kasih Rian. Bu Siti memegang tangan Rian di ranjang demakan nenek Yanak. Rian mengangguk, kita keluarga Bu. Proses penyembuhan Bu Siti menjadi tik balik. Banyak kerabat yang dulu menentang mulai mendekat dan meminta maaf. Rian memakan mereka semua. Di desa sekolah baru yang dibangun Rian diresmikan. Anak-anak berlarian bahagia dan orang tua mereka berterima kasih. Rian berdiri di panggung dengan Dika di sampingnya, tempat ini untuk semua anak tanpa pandang siapa mereka. Tepuk tangan membahana. Surya datang dari Jakarta untuk acara itu. Mereka bertemu di belakang panggung. Kamu bahagia sekarang Rian, tanya Surya. Rian tersenyum jia. Dan kamu? Surya mengangguk, aku juga. Terima kasih sudah melepasku. Malam harinya Rian dan Dika duduk di teras istana yang sudah direnovasi. Kita sudah melalui banyak hal, kata Rian. Dika meraih tangannya, dan kita masih bersama. Tapi ada satu masalah lagi. Sebuah perusahaan besar ingin membeli sebagian tanah istana untuk dibangun resort. Rian menolak, tanah ini warisan. Aku ingin menjaganya untuk generasi berikutnya. Dika mendukungnya sepenuh hati. Tekanan dari perusahaan semakin kuat tapi Rian tetap teguh. Suatu malam ada ancaman anonim di surat, lepaskan tanah atau rahasiamu akan tersebar. Rian takut tapi Dika berkata kita hadapi bersama. Mereka melapor ke polisi dan akhirnya perusahaan mundur karena tekanan publik yang mendukung Rian. Rian merasa semakin kuat. Ia mulai berbicara di acara kecil tentang penerimaan diri bagi komunitas gay di Indonesia. Kita tidak perlu sempurna. Kita hanya perlu jujur pada diri sendiri, katanya di depan puluhan pemuda. Dika bangga melihatnya. Hubungan mereka semakin dalam tanpa perlu kata-kata berlebih. Rian akhirnya pindah ke kamar utama istana dan mengajak Dika tinggal bersamanya. Ini rumah kita sekarang, katanya. 2 tahun kemudian Istana Wijaya menjadi pusat komunitas kecil yang ramah bagi siapa saja yang merasa berbeda. Rian dan Dika menikmati kehidupan tenang mereka meski kadang masih ada tatapan aneh dari orang luar. Tapi mereka tidak peduli lagi. Rian sering berjalan di taman yang sama tempat dulu ia dihina dan tersenyum mengingat perjalanan panjangnya. Budi sekarang bekerja di istana sebagai manajer dan Bu Siti tinggal di paviliun kecil dengan senyum bahagia. Surya sesekali datang berkunjung sebagai teman baik. Suatu sore Rian dan Dika duduk di bangku taman Aurit sambil memandang matahari terbenam. Kamu pernah menyesal? Tanya Dika. Rian menggeleng, tidak. Semua yang terjadi membuatku menjadi orang yang lebih baik. Mereka saling memeluk dan merasakan kedamaian yang lama mereka cari. Desa sekitar Bogor sekarang bangga menyebut Rian sebagai pewaris yang baik hati. Ejekan lama sudah hilang diganti cerita inspirasi yang diturunkan dari mulut ke mulut.
Rian tahu perjuangan belum selesai tapi ia sudah siap menghadapi apapun bersama Dika. Di akhir hari ia berdiri di balkon istana memandang taman yang dulu adalah dunianya yang kecil dan kini menjadi bagian dari mimpi besarnya. "Terima kasih Pak Hadi," bisiknya pelan. Angin sore membawa jawaban lembut seolah alam sendiri menyetujui. Rian tersenyum dan berjalan kembali ke dalam rumah tempat Dika menunggunya dengan pelukan hangat. Kehidupan terus berjalan dan Rian akhirnya menemukan kedamaian yang ia cari seumur hidup. Benarkah kekayaan dan status dapat benar-benar mengubah prasangka masyarakat terhadap cinta sesama jenis, atau hanya menyembunyikan dendam lama yang menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali?